Nah, Bu Dina. Ya, ya baik. Ya gimana Pak Bintang? Tidak Ibu, tadi mengingatkan untuk direkam. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menyeminarkan hasil PTK yang telah saya lakukan. Saya ucapkan yang terhormat dosen pembimbing Bapak Yunus dan guru pamong Bapak Agus Muhyiddin serta rekan guru SDN 2 Kawalu yang berkenan hadir serta rekan-rekan PPG yang bersedia menyimak hasil PTK yang akan Dina sampaikan. Sebelumnya Dina izin untuk share screen ya Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah muncul Pak? Bu? Sudah? Sepertinya ini masih hitam. Belum. Nah, udah Bu. Sudah. Sudah Ibu. Baik, sebentar ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk hasil dari PTK Dina sendiri. Dina mengambil judul dari peningkatan keaktifan belajar peserta didik melalui model problem based learning atau disingkat dengan PBL di kelas 3 sekolah dasar. Nah, untuk latar belakangnya sendiri melihat dari latar belakang masalah, di mana hasil observasi itu kegiatan pembelajaran dilakukan sudah secara berkelompok, namun masih ada saja peserta didik yang tidak terlibat dan tidak berkolaboratif bersama teman kelompoknya saat diskusi. Kemudian masih kurang aktifnya peserta didik dalam mengkomunikasikan baik berupa pernyataan maupun pendapat. Selain itu, kegiatan pembelajaran sebelumnya dalam kondisi pandemi. Kesulitan juga dalam melakukan pembelajaran berkelompok secara daring. Terdapat kendala dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, baik dari kondisi guru, peserta didik, maupun lingkungan. Sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru masih sebatas pemberian informasi, tanpa memberikan kesempatan peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, untuk dari latar belakang ini sendiri, kan Dina mengambil dari kelas 3. Kebetulan kelas 3 ini selama 2 tahun itu melakukan pembelajaran daring. Jadi untuk kolaboratifnya sendiri masih di pas mulai kelas 3 baru mereka melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sehingga pas di kelas 1, kelas 2 kurangnya kolaboratif antar peserta didik. Gitu. Nah, untuk latar belakang sendiri, Dina buat dalam bentuk bagan. Yang pertama itu dari kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada keterampilan penguatan pendidikan karakter atau PPK, HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, dan 4C, Communication, Collaboration, Kreatif, dan Critical Thinking. Nah, tantangan guru untuk saat ini yaitu mampu merancang sebuah pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran tematik, yaitu terpadunya antar mata pelajaran yang diikat dari tema menjadi subtema dan pembelajaran, tidak menggunakan pelajaran secara terpisah IPA, IPS seperti itu. Nah, jadi dari latar belakang tadi, sehingga guru sangat penting dalam menumbuhkan kreatif belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga semakin tinggi peran aktif peserta didik dalam belajar, maka peserta didik semakin tinggi prestasinya dalam mencapai hal itu perlu dikembangkan model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran sendiri dalam kurikulum 2013, salah satunya model yang
dapat dilaksanakan itu model problem based learning atau PBL, di mana dalam model ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada di dunia nyata atau di sekitar peserta didik. Selain itu, model ini juga mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok sehingga dalam menumbuhkan keaktifan dalam pembelajaran dan akan mudah diingat oleh peserta didik karena peserta didik akan memahami dan mencoba masalah yang ada oleh dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dari latar belakang sendiri tadi keaktifan, di mana problem based ini keaktifan belajar peserta didik yaitu bentuk kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Artinya, keaktifan tersebut muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri dari lingkungan belajar. Mohon maaf sebentar. Model pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, diantaranya model PBL ini, Problem Based Learning. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, Dina mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di kelas 3. Yang kedua, bagaimana menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di kelas 3. Nah, yang ketiga, bagaimana keaktifan belajar peserta didik di kelas 3 dan dengan menggunakan model pembelajaran Based Learning atau Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. Adapun kajian pustaka merujuk dari masalah yang sudah dipaparkan, yaitu pertama dibahas dari kurikulum 2013 sekolah dasar itu, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua adalah mengenai keaktifan belajar. Vitasari tahun 2006 halaman 2 menyatakan keaktifan siswa dalam belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran dengan mengaktifkan aspek jasmani maupun aspek rohani dan harus dipahami serta dikembangkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan ditandai keterlibatan pada aspek intelektual, emosional, dan fisik. Nah, untuk indikator dari keaktifan belajar sendiri, saya mengambil dari Bonwell dan Asian tahun 1991 halaman 9, yang mana diklarifikasikan menjadi 5 tahapan. Yang pertama, peserta didik terlibat lebih dari sekedar mendengarkan pasif. Nah, untuk indikator dari keaktifan sendiri, karena saya mengambil Bonwell dan Asian ini menjadi 5 indikator ya, tapi di setiap indikator ini saya menjabarkan kembali yang mana menjabarkan kembali menjadi subindikator. Yang pertama adalah indikator pertama tadi peserta didik terlibat lebih dari sekedar mendengarkan pasif. Nah, subindikatornya saya membuat 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengikuti instruksi guru baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat baik lisan ataupun tulisan. Yang kedua, indikator kedua itu peserta didik terlibat dalam kegiatan, misalnya membaca, berdiskusi, berbicara, dan menulis. Nah, untuk subindikatornya sendiri saya bagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik mampu membaca bacaan. Yang kedua, peserta didik aktif dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan presentasi. Yang ketiga, indikator ketiga, ada penekanan lebih besar dari pengembangan keterampilan siswa daripada penyampaian informasi.
yang mana indikatornya terdiri dari 3. Yang ketiga indikatornya saya membuat satu, di mana peserta didik mampu memecahkan masalah dalam diskusi. Yang keempat adalah indikator keempat, yaitu ada penekatan lebih besar daripada eksplorasi sikap dan nilai, di mana subindikatornya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menunjukkan partisipasi positif di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengapresiasi pendapat teman-temannya. Yang ketiga, peserta didik mampu bersikap disiplin selama proses pembelajaran. Nah, untuk yang indikator terakhir, yang kelima, yaitu peserta didik terlibat dalam pemikiran tinggi, yaitu terdapat analisis, sintesis, dan evaluasi. Subindikatornya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan pendapat selama diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan komentar tentang hasil kerja teman-temannya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan materi yang dipelajari. Nah, untuk yang kajian pustaka yang ketiga, yaitu model PBL-nya sendiri, di mana Sumiati dalam Sumantri tahun 2015 halaman 41 menyatakan pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik serta menjadi pelajar yang mandiri. Adapun langkah-langkah ataupun sintak dari model pembelajaran PBL menurut Ibrahim dan Nul dalam Rusman 2006 halaman 243 meliputi 5 tahapan. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Untuk desain penelitian sendiri, saya mengambil model spiral kemis dan MC Tagar, yang mana terdiri dari orientasi awal, kemudian perencanaan, tindakan, terus observasi dan refleksi. Itu untuk siklus pertamanya, dan refleksi dari siklus pertama kemudian dilakukan untuk siklus kedua, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan mendapatkan hasil. Nah, untuk dari untuk dari prosedur tindakan siklus 1 terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, refleksi. Di mana untuk perencanaannya sendiri, saya menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah sebagai upaya memperbaiki masalah keaktifan belajar dalam proses pembelajaran tematik pada peserta didik kelas 3. Nah, dalam siklus ini, hal yang dilakukan tahap perencanaan yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran tematik dengan model PBL itu sendiri. Yang kedua, yaitu membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa catatan harian peserta didik, lembar observasi, pedoman akhir. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan perangkat evaluasi berupa soal tes dan pedoman penilaian. Yang selanjutnya adalah tindakan. Tindakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran di kelas 3. Tindakan dilakukan secara garis besar, yaitu melaksanakan proses pembelajaran tematik dengan model PBL, yaitu 3 tahapan. Yang pertama, tahap persepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi.
Yang ketiga adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan belajar peserta didik setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, serta untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta didik dengan pembelajaran tersebut. Nah, observasi dilakukan melalui data tes dan data non-tes. Observasi data hasil tes digunakan untuk mengetahui keaktifan belajar peserta didik. Selain dari hasil tes, observasi dapat dilakukan melalui data non-tes, yaitu lembar observasi, angket, dan dokumentasi foto selama penelitian berlangsung. Yang terakhir yaitu tahap refleksi, di mana tahap refleksi itu dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada siklus 1. Tahap ini peneliti akan melihat hasil dari tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus pertama. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes, hasil lembar observasi, hasil catatan harian peserta didik, dan hasil angket yang telah dilakukan. Hasil refleksi akan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBL yang digunakan peneliti dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk prosedur dari tindakan siklus 2 sendiri, prosedur tindakan siklus 2 merupakan tindak lanjut dari siklus 1, hasil refleksi siklus 1 diperbaiki pada siklus 2. Untuk siklus 2 dilakukan hal serupa seperti dari siklus pertama. Kemudian pendekatannya, pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri ini dari hasil nilai angket dari 13 subindikator yang telah tadi dipaparkan, diolah datanya menjadi data kuantitatif yang mana ketika peserta didik menjawabnya mendapatkan skor 1, dan ketika peserta didik mendapatkan mengisi tidak mendapatkan nilai 0. Nah, untuk data kualitatif sendiri mengambil dari lembar observasi aktivitas peneliti dan aktivitas guru dan aktivitas peserta didik, apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk partisipannya sendiri yaitu peserta didik kelas 3 di SDN 2 Kawalu. Waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 30 Agustus dan tanggal 2 September 2022. Untuk teknik analisis datanya sendiri yang ada 3. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah data atau informasi yang bermakna. Yang kedua adalah paparan data. Paparan data merupakan upaya untuk menampilkan data secara jelas dan mudah untuk dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik, dan bentuk lainnya yang memberikan gambaran jelas tentang proses pembelajaran dari hasil penelitian lainnya gitu. Yang ketiga, penyimpulan data merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat padat dan bermakna. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yang pertama dilakukan dengan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi kegiatan-kegiatan selama pembelajaran. Nah, ini untuk dokumentasi hasil aktivitas belajar peserta didik menerapkan model PBL sendiri. Ini ada siklus pertama dan siklus kedua. Namun untuk pengambilan gambar sendiri, saya tidak mencantumkan semua aktivitasnya, hanya beberapa saja untuk sebagai sampel saja. Ini. Dan selanjutnya ini dari hasil penelitian sendiri. Ini untuk grafik hasil keaktifan belajar peserta didik menggunakan model PBL, di mana siklus 1 itu
mendapatkan presentase 81% dikatakan aktif, dan untuk siklus 2 itu 100% peserta didik aktif. Namun untuk 100% di sini juga tidak semua aspek peserta didik tidak semua peserta didik memenuhi aspek tersebut. Cuma dari aspeknya sendiri kan ada 13 indikator, subindikator ya. Dari 11 sampai 13 itu dikatakan aktif, dan dari 8 sampai 10 itu dikatakan cukup aktif, dan untuk di bawah itu dikatakan kurang aktif. Ini untuk grafiknya. Nah, ini lebih spesifiknya dari grafik per sub. Ini bisa dilihat di mana siklus 1 itu yang berwarna hijau dan siklus 2 itu yang berwarna biru. Ini indikator setiap aspek dari angket respon peserta didik selama kegiatan pembelajaran menggunakan model dari PBL itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan yang berdasarkan dari mengambil kesimpulan dari rumusan masalah sendiri, di mana rumusan masalah sendiri itu terdapat 3, maka kesimpulannya pun ada 3. Yang pertama, perencanaan penerapan model pembelajaran PBL diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran, yakni diantaranya RPP, LKPD, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model PBL dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik seperti mengamati tayangan video, menulis, bertanya, mengisi LKPD, menyelesaikan masalah, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil LKPD, menyimpulkan pembelajaran, dan mengerjakan lembar evaluasi. Yang ketiga, penerapan model PBL dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada pembelajaran tematik, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, kelas 3. Hal ini terbukti pada kenaikan hasil respon peserta didik dengan 13 indikator keaktifan belajar peserta didik, di mana pada siklus 1 itu mencapai 81% menjadi 100% pada siklus kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina sudah memaparkan PTK-nya ya. Pengalaman Bu Dina ya, punya masalah di kelas lalu diatasi dengan PBL ya. Masalahnya tentang siswa yang tidak aktif sudah dipaparkan. Saya ada tampilan lain dari Bu Dina ketika Bu Dina sudah muncul gambar-gambar. Sebetulnya bisa video juga dipotong ya. Ciri-ciri yang aktif kan bisa muncul, membuat orang penasaran, barangkali demikian. Tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Apa yang disampaikan oleh Bu Rina tadi sudah cukup menggambarkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di keaktifan ya. Walaupun saya sendiri ada beberapa catatan kecil, barangkali ketika berbicara apa sih sebenarnya indikator keaktifan. Karena keaktifan itu berarti siswa beraktivitas. Nah, ketika berbicara siswa beraktivitas, maka aktivitas siswa dalam kelas itu dibedakan dalam beberapa jenis. Termasuk ada aktivitas verbal, ada aktivitas non verbal. Nah, dari situ saja ada aktivitas yang mungkin dapat dilihat, ada aktivitas yang mungkin tidak dapat dilihat. Dan ini yang biasa sering dilupakan Pak Agus adalah aktivitas berpikir.
aktivitas berpikir ini kan aktivitas yang tidak bisa diobservable gitu ya, tetapi bisa dilihat dari hasil kerja. Nah, hasil kerja itu merupakan bukti nyata dari adanya evidence siswa beraktivitas. Ini mungkin nanti bisa menjadi catatan ke depannya buat Bu Dina bahwa aktivitas-aktivitas yang non observable ini lebih banyak diperhatikan karena itu juga aktivitas begitu. Saya pikir itu saja Pak Agus yang Terima bisa kasih Pak komentar. Dr. Yunus, tepat sekali Bu Dina ya. Jadi nilai keaktifan itu sepertinya pengalaman bagi saya, Ibu Bapak juga bisa merasakan diri di kelas. Belum tentu siswa aktif itu korelasi dengan nilai gitu. Sebetulnya gitu, ada pengalaman tertentu. Makanya ketika penelitian saya kira kita bisa menunjukkan aktivitas yang real, apakah di deskripsi, apakah di video, apakah di foto, bahwa hasil dari penggunaan PBL yang ditunjukkan oleh Bu Dina itu boleh ditampilkan dalam bentuk deskripsi, ditunjang oleh dokumen, foto, video itu udah masuk Bu Dina, ada fotonya. Tapi kan ketika kita melakukan kegiatan menyampaikan kepada orang lain bisa didukung dengan ini loh videonya bahwa siswa saya aktif ketika menggunakan ini dengan rencana seperti ini. Itu saya kira yang menjadi konsen kita ke depan. Artinya kita masih banyak kesempatan untuk melakukan hal itu, dan ini awal Ibu Bapak dalam proses belajarnya yang sudah sangat dari Pak Dr. Yunus, mudah-mudahan jadi bahan untuk kita di sekolah nanti ya. Ada yang mau disampaikan sanggahan dari teman-temannya, boleh 1 atau 2 orang, enggak dari peserta mangga kalau mau bertanya atau berbagi boleh. Kalau tidak ada akan berlanjut ini sepertinya. Teman-temannya tidak ada yang mau berikan komentar. Biar di sana Bu Ersa, takut digempur Bu Ersa nih kalau memberikan komentar. Kalau tidak ada saya kira sudah cukup ya. Terima kasih Bu Yawisan, Bu Dina Maidina, semangat selalu, mudah-mudahan cepat beres ya, nanti dapat sertifikat pendidik beres, semangat langsung di sekolahnya.